Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam kajian kitab Al-Muqaddimat karangan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan apa itu ahli sunnah wal jamaah, apa itu ilmu kalam, siapa itu Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke kitabnya agar kita menghemat waktu. Cuma kitab ini mungkin akan banyak perkara-perkara yang baru, banyak perkara-perkara yang sedikit susah. Jadi saya minta rodok sabar. Biasanya itu teman-teman saya itu yang ikut saya kelas setiap hari sampai 3 hari, 4 hari, hari keempat greges. Hari keempat apa? Greges. Insya Allah cuma 1 bulan 2 kali tambah seger kayak ngombe STMJ insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu, kata-kata sholla itu maknanya kita tengok apakah sholawat itu atau sholat itu dinisbatkan kepada Allah, kepada malaikat atau kepada manusia. Sholatnya Allah tidak sama seperti sholatnya manusia, tidak sama seperti sholatnya malaikat. Maknanya sallallahu, Allah bersolawat, maknanya Allah memberi rahmat. Malaikat, sholatnya malaikat meminta ampun. Meminta apa? Ampun. Adapun sholawatnya manusia itu namanya mendoakan. Apa? Mendoakan. Mendoakan apa? Mendoakan agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu derajatnya semakin tinggi. Ala sayyidina, sayyidina kata-kata sayyid maknanya adalah man kastura sawaduhu, yang banyak pengikutnya. Itu namanya sayyid. Jadi orang ini sayyid yang banyak pengikutnya, secara bahasa semacam itu. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab nahwu, di dalam kitab-kitab fikih di awal-awal itu selalu dikatakan yang namanya sayyid adalah orang yang banyak pengikutnya. Itu namanya sayyid. Sekarang kata-kata sayyid itu digunakan untuk keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Husain. Itu namanya sayyid. Kalau keturunan Rasulullah kepada Sayyidina Hasan itu namanya Syarif. Syarif Ahmad, Syarif Husain. Itu maknanya keturunan Rasul yang nisbatnya kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang nisbatnya ke Sayyidina Husain itu namanya sayyid. Yang pinter daripada kalangan sayyid namanya Habib. Nah, jadi Habib itu adalah panggilan untuk yang pinter daripada kalangan sayyid. Secara istilah semacam itu. Cuma secara bahasa kata-kata sayyid kalau maknanya secara letterlek itu tuanku. Tapi biasanya digunakan untuk orang yang banyak pengikutnya atau disambati ketika dalam keadaan tegang, dalam keadaan dalam keadaan yang berbahaya, dalam keadaan-keadaan yang susah, biasanya kita datang kepadanya. Apa oleh bahasa Jawane itu disambati. Orang yang banyak disambati orang itu namanya sayyid. Wa sallallahu ala sayyidina, dan Rasulullah ketika dalam keadaan genting itu disambati. Karena nanti ketika hari kiamat itu ada sebuah hadis yang namanya syafaatul udma.
Yang mana orang-orang nanti pada hari kiamat itu kan menunggu hisab dengan matahari itu satu jengkal. Mil, kita kan mil. Mil itu apa ya? Mil itu yang kalau perempuan-perempuan celaan itu. Apa namanya itu? Kan celak kan di lebok nih. Kemudian ini. Lah itu kayu celak itu. Kayu celak itu namanya mil. Jadi jarak antara matahari dan kita itu 1 mil. Itu mengungkapkan atau kinayah piye panase. Panasnya nanti hari kiamat sambil kita menunggu hisab seperti kalau matahari itu satu mil, jaraknya seperti kayu untuk celaan. Pada saat itu orang-orang sambat kabeh ke Nabi Muhammad SAW untuk ngangkat, ya Rasulullah, kita ini terima dihisab, tapi yo nunggune ojo koyok ngene. Bayangkan dihisab mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dihisab satu-satu. Ngantri satu. Kira-kira kita ini mendapat antrian berapa? Saya pernah sekali di Malaysia itu kena tilang. Kemudian ada diskon yang bayar di tempat ini diskonnya 50%. Saya ke sana, ngantri sudah pagi saya datang, antri dapat nomor 4.000. Pada saat itu masih nomor 100. Saya dapatnya berapa? 4.000. Saya enggak kanten ngenteni. Bayangkan nanti pada hari kiamat kita itu menunggu dihisap. Nomor antriane piro? Sing ngantri duduk 1000, duduk 2000, tapi miliaran kelundung apa ate ngenteni karo main Mobile Legend. Kan banyak orang kan ngenteni karo main Mobile Legend, orang ngenteni karo chat-chatan, ndak ono WhatsApp, ndak ono internet, ndak ono apa-apa. Semuanya kelundung delok kanan. Kowe nyapa? Aku ngenteni. Nomormu piro? Aku nomor 1 miliar. Saiki nomor piro? Sik nomor 10. La haula wala quwata illa billah. Sebelah kiri ya ngono, sebelah kanan ya ngono. Ngarep nduri ya ngono. Wah panas. Akhirnya mereka semua itu datang kepada Nabi sambat, ya Rasulullah, kami tidak apa-apa, nunggu hisab, nunggu perhitungan tidak ada masalah. Tapi tolong biarkanlah kami ini menunggu dalam keadaan sejuk, dalam keadaan tidak panas semacam ini. Akhirnya Rasulullah sujud di bawah arsy, sujud kepada Allah di bawah arsy, dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, diilhami pujian-pujian kepada Allah. Akhirnya Allah mengangkat matahari itu dan tidak terlampau panas. Akhirnya nunggu hisab itu menjadi lebih selesa. Menunggu hisab itu luweh mudah, luweh penak, luwehnya nyaman. Karena pada saat itu semua akan sambat kepada Rasul. Sebab itulah Rasulullah dikatakan apa? Sayyidina. Karena itu mboten napa-napa. Lek solawat di tahiyatul akhir, Allahumma sholli ala sayyidina, ndak ada masalah. Ya memang Rasulullah niku sayyidina. Kalau sekarang kata-kata sayyid itu lek bahasa conversationnya niku pak atau tuan. Ya sayyidi, wahai tuanku. Ya sayyid Sairozi, maknanya pak Sairozi, lek Sairozi. Bahasa Arab kan bukan lek kan, ya li kok kan ya macam itu kan. Bahasa Arab ya napa? Sayyid, ya sayyid Sairozi. Lek teng Arab semacam niku, maknanya pak Sairozi. Mboten napa-napa, lek kan Zizi Sairozi kan jangkar to. Nyeluke sayyid Sairozi. Semua di mana-mana di percakapan resmi, sayyid itu namanya tuan atau pak. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini wonten 3. Yang pertama keluarga Nabi dalam doa. Kalau Rasulullah itu mendoakan keluarganya, itu maknanya setiap orang muslim, setiap orang mukmin walaupun ahli maksiat niku keluargane Rasul. Kalau di dalam makom doa Rasulullah berdoa, ya Allah sayangilah keluargaku. Masuk di dalam situ semua orang mukmin walaupun ahli
maksiat, semuanya keluarga Nabi. Tapi kalau Nabi memuji keluarganya, itu adalah orang mukmin yang taat. Kalau Rasul mengatakan keluargaku tidak boleh makan zakat, itu adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hanya dua sahaja. Wa sahbihi, siapa itu sahbihi? Sahbihi itu adalah orang yang berjumpa Nabi Muhammad SAW sekejap saja. Melihat Nabi sekejap atau Nabi melihatnya sekejap. Dalam keadaan muslim, dalam keadaan Nabi hidup dan meninggal dalam keadaan muslim. Harus dalam keadaan Nabi hidup. Moro-moro teko Ustadz Serozi neng aku, Beb, aku ndelok Nabi. Loh piye? Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Iya, tapi aku ketemu Nabi. Nabi sopo? Nabi Ahmad Musodek. Oh bukan. Anda tidak menjadi sahabat. Enggak, saya melihat Nabi di dalam mimpi. Kan kadang kan, saya ini akhir-akhir ini saya ini resah karena akeh uang ngimpi wong akeh ngimpi Nabi dan ngomongnya aneh-aneh. Sing ngimpi Nabi, aku ketemu Nabi ngomong ini sing aneh-aneh. Ngimpi Nabi tidak menjadikan Anda sahabat. Menjadi sahabat niku kalau Anda berjumpa Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup. Karena amal yang paling afdol setelah syahadat adalah melihat Rasulullah SAW. Cukup Anda melihat Rasul atau Rasul melihat Anda, lebih afdol daripada Anda sholat sampai sikile kuwi rangen, sampai sikile kuwi loro kabeh, tetap masih afdol melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semua sahabat itu semuanya orang baik ya. Tidak ada satu sahabat pun yang buruk, tidak ada Pak. Loh, sahabat ono sing tukaran dewe kok. Memang ada yang tukaran dewe. Tapi tukarannya sahabat terbina atas ijtihad. Napa niku ijtihad? Berpikir berdasarkan dalil. Lah, tukaran jika didasari dalil niku mboten dosa. Mboten dosa. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah selalu mengatakan semua sahabat sedoyo tiyang sae yang hidup pada masa fitnah atau yang tidak hidup pada masa fitnah. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah niku mengatakan bahwasanya semua sahabat niku murtad setelah Nabi meninggal kecuali 5. Kecuali 5. Saya bilang kalau semua sahabat niku murtad, maknanya niku menuduh Nabi niku mboten pinter memilih kawan-kawannya. Nabi ndak pandai memilih apa namanya? Kawan-kawannya. Niku ada semacam meragukan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketemu orang Syiah? Yang benar-benar asli Syiah? Pernah ketemu? Saya pernah ketemu. Syiah daripada Iran. Syiah daripada Iran, tapi bukan orang asli Iran. Orang aslinya orang Italia. Orang Italia belajar di Iran. Saya belajar di Iran lama, 2 atau 3 tahun. Saya masih ingat itu. Namanya Emperto. Wah, ini wis kayak nama-nama pizza aku ngomong. Namanya sinten? Emperto. Saya berdiskusi dengan dia, memang dia meyakini apa yang saya pelajari di kitab-kitab ahli sunnah tentang Syiah. Ndak percaya sahabat. Wis macem-macem. Alhamdulillah, syukur teng niki kathah tiang NU, kathah habaib niku berkah banyak daripada kita niku madhabe ahli sunnah wal jamaah. Niku mesti disyukuri. Qala Syekhul Imam, berkata Syekh. Sapa iku Syekh? Syekh niku adalah orang yang sudah sampai 60 tahun. Sebelum 40 tahun niku namanya syabab, pemuda. Mas Rozik pinten? 21 berapa tahun yang lalu? Sebelum 40 tahun niku namine syabab, pemuda.